Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang memuji Tuhan dengan sepenuh hati.
kasih Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh sangat baik. Kau berikan satu hari lagi indah ini bagi kami, ya kami dapat melakukan segala kegiatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melaksanakan semua tugas-tugas-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Shalom semua yang sudah bergabung. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Nanti disambung 14 sampai 20 ya. 2 Korintus 5 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik mau ataupun jahat. Lanjut ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Amin. Kita semua harus mencerminkan Yesus. Ini tidak mudah ya. Lebih mudah pakai anting salib, kalung salib, gelang salib, apalagi atribut-atribut dari Kristenan ya. Pakai dasi salib, pakai ikat pinggang ada salibnya, itu gespernya ya, pakai bros salib, semua yang menyebabkan kita dikenal sebagai orang Kristen. Ada banyak selebriti, penyanyi-penyanyi rock, penyanyi-penyanyi rap pakai atribut salib. Tetapi bukan berarti orang-orang yang memakai atribut salib hidupnya sudah menjadi seperti Kristus ya. Nah, disinilah kita semua orang-orang Kristen harus mencerminkan Yesus. Nah, begitu juga dengan seorang wirausaha yang melatih keterampilan buat para remaja. Seorang berkata kepada mentornya bahwa
oh Bapak seorang Kristen ya. Padahal ia tidak mengenakan atribut kekristenan. Karena apa? Dia melihat tingkah laku, perkataan, dan cerminan daripada ketika ia melatih keterampilan itu bahwa ia penuh dengan kasih. Ia penuh dengan perhatian, ia penuh dengan sifat-sifat Yesus melalui apa? Perkataan, perbuatan, dan perilaku. Jadi ada 3 ya. Perkataan, perbuatan, perilaku. Jadi ada 3 hal ya. Apakah perkataan Anda mencerminkan Anda orang Kristen? Apakah perbuatan Anda mencerminkan Anda orang Kristen? Apakah perilaku Anda mencerminkan Anda orang Kristen? Maka mentor dan murid-muridnya ini segera berbincang ya, membicarakan bagaimana seseorang dapat mencerminkan Yesus dengan lebih baik di mana saja mereka berada. Nah, ini PR ya. Jadi tiap hari ayo kita cek apakah hari ini perkataan kita sesuai dengan Kristus atau perbuatan kita atau perilaku kita. Kita mengakui bahwa kita adalah orang Kristen dan mengenakan pakaian dan atribut dengan pesan rohani itu memang baik ya. Kadang-kadang kaos ditulisi ya di sablon Yesus atau salib yang gede. Ini kaos saya ada tulisannya Monaco. Ini oleh-oleh dari Monaco. Rekan yang pergi kemarin ke Monaco. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Oleh Monaco. Terima kasih, Pak. Nah, itu kalau kita baca kan berarti orangnya ini pernah ke Monaco gitu ya. Demikian juga dengan kekristenan, ketika kita menulis ayat atau atribut-atribut itu dalam kekristenan, tentu orang mengira engkau orang Kristen. Alkitab mengajarkan cara kita menjalani hidup dan mengasihi sesama dalam memberitakan Injil adalah ciri sejati orang Kristen, yaitu apa? Dia bersaksi. Ciri sejati orang Kristen adalah dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Rasul Paulus dan orang-orang percaya lainnya di Korintus merasa tergerak atau didorong oleh kerinduan untuk menyenangkan Allah dengan menjalani hidup dalam perspektif kekekalan sembari menceritakan tentang Dia kepada orang lain. Dari ayat 9 sampai 14 yang tadi kita baca ya. 2 Korintus 5 tadi. Ketika kita bertekad hidup bagi Kristus dan bukan bagi diri sendiri, maka Roh Kudus sanggup mengubah perspektif, karakter, prioritas, dan cara kita berinteraksi dengan sesama. Kalau kita bergaul dengan sesama, tentu ada hal-hal yang menyenangkan dan ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada hal-hal yang mungkin perkataan membuat kita tersinggung, mungkin kelakuan kita, mungkin perbuatan kita yang tidak menyenangkan orang lain. Pun orang lain berlaku demikian kepada kita. Nah, kita cek dan recek ya. Sanggup enggak Anda mengubah perspektif daripada karakter, prioritas, dan cara kita berinteraksi dengan sesama? Di dalam Alkitab dikatakan begini, hendaklah kamu saling mendahului untuk memberi hormat. Nah, apakah kita menghormati orang lain atau kita minta dihormati? Nah, ini satu aja kita cek pagi hari ini. Kalau kita merasa, oh aku di grup ini aku tidak dihormati ya, keluar grup. Masuk grup lain lagi, oh aku di grup sini juga nggak diterima, nggak dihormati. Keluar lagi. Keluar masuk ya tidak sempat dihormati. Karena mereka tidak mengenal siapa kamu. Mereka tidak mengerti siapa kamu dan mereka tidak mengenal. Jadi harus ada pengenalan terlebih dulu ya. Dekat terlebih dulu. Tetapi penghormatan kepada orang yang lebih tua, penghormatan untuk hamba-hamba Tuhan kita harus lakukan terlebih dulu karena nyata ya. Tetapi kalau antar sesama ya,
sejawat, mungkin kita sudah tidak lagi saling menghormati karena tahu siapa dia gitu ya. Nah ini kita harus rubah ya. Tidaklah kita saling menghormati tanpa embel-embel. Hidup baru kita di dalam Yesus sepatutnya mencerminkan Dia di saat kita menuntun orang lain kepadanya. Seakan-akan Allah menasihati mereka dengan perantaraan kita. Kita baca ayat 20. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Amin. Jadi kita ini ketika kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Seseorang yang hidupnya belum berdamai dengan Allah tentu tidak ada damai sejahtera ya. Ia bisa saling melukai. Ia bisa membuat orang terluka dengan kata-katanya karena dia tidak damai dengan Allah. Hidup yang dipenuhi dengan iri hati, kesombongan, kedengkian ya. Bagaimana itu bisa merasuk jiwa dan akhirnya merusakkan pribadi kita ya. Maka dari itu mintalah yang pertama adalah perdamaian hidup dengan Allah. Kita berdamai dengan Allah sehingga kita mampu untuk mencerminkan Kristus di dalam diri kita. Jika kita masih berseteru dengan Allah, bagaimana kita bisa menyatakan Yesus? Wong kita musuhan kok. Bener ya? Iya. Ketika seseorang bermusuhan dengan Allah, bahkan berkata demikian, Allah tidak ada. Aku tidak mengenal Allah. Aku bahkan tidak perlu dengan Allah. Bahkan yang sudah membenci Allah, aku tidak mau menyebut nama Allah. Bagaimana ia bisa menjadi cerminan bagi Allah? Tidak mungkin. Jadi jika kita mungkin tidak suka sama orang tua kita, bagaimana kita bisa mencerminkan kehidupan orang tua kita? Tidak mungkin bisa. Maka dari itu yang pertama resepnya ya, supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, siapa hari ini yang sudah berdamai dengan Tuhan? Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menuntunku ke padang rumput yang hijau dan kemana Pak Gem? Air dan sungai. Ke air yang tenang. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu melindungi aku ya. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Itu sesuatu yang luar biasa dari Raja Daud ketika memuji Tuhan. Damai Tuhan Yesus, damai. Jadi harus kita berdamai dengan Tuhan dulu ya. Baru kita bisa mencerminkan kehidupan apa tadi? Perkataan, perbuatan dan perilaku. Perkataan, perbuatan dan perilaku kita. Di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menemui orang-orang yang keras, kasar, bahkan orang-orang yang tidak bisa disenggol ya. Mungkin saudara berkata, wis sama orang kayak gini kita nggak usah bergaul, menghindar. Tetapi di salah satu pihak Tuhan berkata kepada kita untuk menabur Injil. Jadi yang pertama menghadapi orang-orang yang seperti ini adalah kita cari tahu apa sebabnya. Pasti ternyata mereka kepahitan kepada Tuhan ya. Mungkin kepahitan hidup dari keluarga yang menyebabkan dia pahit kepada Tuhan dan sebaliknya. Kalau orang pahit terhadap Tuhan, tentu ia akan pahit terhadap sesama manusia. Karena Tuhan ngomong, kasihilah
Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi orang yang belum berdamai dengan Allah akan sulit untuk berdamai dengan orang lain. Ya, saya kemarin menjenguk lansia-lansia yang mengalami sakit. Tempo hari saya sudah pernah bercerita tentang bagaimana seseorang kalau stroke penyumbatan akibat penyumbatan pembuluh darah di otak dan stroke akibat pecah pembuluh darah di otak. Yang karena penyumbatan itu lebih mudah untuk recovery. Karena ia harus berlatih, harus melatih dirinya. Tetapi kalau karena perdarahan ini agak berat, karena perdarahan itu pecah pembuluh darah dan ia tergeletak, terbaring, tidak bisa apa-apa, hanya matanya yang melek merem. Nah, setelah sebulan berlalu saya menengok beliau menangis, pasien ini menangis, berarti dia kenal saya, menangis. Kemudian hampir sebulan lebih saya kembali menengok, pengen tahu progresnya. Dan di situ saya melihat progres yang luar biasa bahwa alat makannya di hidung ditarik sudah, tidak ada. Berarti beliau sudah bisa makan pakai sendok, walaupun disuapi dengan makanan halus tentunya supaya enggak tersedak ya. Wajahnya juga sudah lebih ceria dan ia berusaha mengangkat badannya kayak gini, kayak bayi yang kita timang-timang terus dia ngangkat kepalanya begini ya. Puji Tuhan, berarti sudah otot-otot motorik sudah bisa dikomando oleh otak dan tangannya sudah bisa bergerak dan ia membawa handuk untuk seperti terapi gitu. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ajaib ya. Mungkin silih berganti orang yang membesuk karena beliau seorang pendoa, tentu banyak temennya ya. Dan di situ kami melihat ya proses yang Tuhan sedang kerjakan. Entah nanti kalau beliau bisa bicara baru bisa bersaksi apa saja yang dialami ketika proses itu terjadi. Jadi orang sakit pun perlu proses untuk menuju kesembuhan. Amin. Amin. Memang kita ini senang yang mendadak-mendadak ya, yang spektakuler. Misalnya orang lumpuh 38 tahun terus bangkit, angkatlah tilammu dan berjalan, langsung seketika bangkit dan berjalan. Kita kan lebih senang yang kesaksian seperti itu, bener enggak Pak Gem? Iya, langsung. Langsung terjadi. Ya, langsung terjadi ya. Tapi enggak mikir kan, 38 tahun dia menderita. Ya, itu ada proses ya. Nah, itu tentu proses. Tidak ada, semua orang harus ngalami proses. Tidak ada terus sep gitu ya. Jadi abrakadabra gitu, tidak ada. Perempuan perdarahan 12 tahun, saudara. Tidak waktu yang singkat loh, 12 tahun berdarah-darah terus ya. Mengalami ejekan, hinaan, disingkirkan, mengalami keputusasaan, itu proses. Uangnya habis pisan ya toh. Ya untuk berobat bisa ngabisin uang. Proses. Seperti juga kalau stroke yang sumbatan itu pun proses untuk berolahraga, untuk mengatasi tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, itu kan harus proses gini. Latihan ya, latihan. Saya mengunjungi seorang muda yang masih muda ya, anak-anaknya masih kecil-kecil ya, tiba-tiba serangan stroke, dan tidak bisa apa-apa. Tapi ia berusaha, setiap hari dia melawan itu kelemahan tubuhnya, dan dia melihat dengan air mata istri mengantar anak-anak ke sekolah, pulang menyediakan makanan buat sekeluarga, pergi belanja, artinya semua tertimpa pada diri istri.
Padahal istrinya ini istri yang bukan maco ya, tapi yang lemah lembut. Jadi dia merasa apa ya, nggak bisa ngebantu. Dia merasa nggak berguna ya. Tapi dia bertekad, aku harus bisa mengatasi sakit penyakitku ini. Dan dengan singkat, waktu yang cukup singkat, ya berhubung dia juga masih muda ya, dia berlatih itu sampai dokternya heran. Kok bisa ya kamu sudah bisa jalan, sudah bisa melakukan sedikit aktivitas dan sebagainya. Dan akhirnya dalam waktu mungkin ya 3 bulan lebih, dia mampu untuk pulih dan hari ini dia sudah pulih normal kembali. Ya, itu ada semangat dari dalam diri kita untuk kita mau sembuh ya, kita mau bangkit. Proses itu kita lalui. Tapi kalau atas dasar kekuatan kita nggak mampu. Maka dari itu perlu tim pendukung. Kalau keluarga mendukung ya, teman-teman seiman mendukung, tentu proses itu akan dilalui dengan cepat. Nggak terasa ya. Tetapi kalau nggak ada dukungan, nggak ada yang mensupport, baik itu di dalam doa, di dalam segala hal, tentu itu lambat. Bukannya nggak berhasil, tetapi sangat lambat. Maka dari itu pagi ini ya sudahlah. Ya sudahlah. Ada lagu ya sudahlah. Putus asa itu ya. Putus asa itu. Kata-kata putus asa ya. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Saya punya dosen 3 matra ya. Artinya apa itu? Dosen kreativitas lah kalau hari ini ya. Dosen 3 matra. Kalau sekarang ini kan 3D ya. Dan kalau kami harus membuat bentuk ya, di mana bola, kemudian kita harus sisi kanan dan sisi kiri ini beratnya sama, tetapi tidak boleh dipotong seret gini kenceng lah, bisa digadukkan gampang. Tapi ia harus membuat maju sana, mundur sini, jadi nanti kalau dikelopkan itu masuk kelop plek gitu ya. Tapi rongganya ini tidak boleh lurus gini, harus ya berliku-liku. Nah kalau sudah ada murid yang tidak terlalu bagus hasilnya, mungkin dipotong seret gini aja, di ngomong tipe ya sudah. Artinya tipe nggak mau berjuang, hidupnya itu tipe ya sudah. Di sini ada nggak tipe ya sudah? Pasti ada. Para pendengar ini merasa nggak itu aku? Pokoknya ya wis lah, pokoknya ya sudah ginilah, nggak ada effort lebih, nggak ada berjuang lebih gitu ya. Ya sudah, ya itu tipe ya sudah. Terimalah aku apa adanya, ya sudah. Nah, ayo kita berproses yang sempurna, yang perfect, yang seperti Yesus ya. Yesus itu tidak pernah ya sudah loh, ya. Ia berjalan di atas air. Ketika memberi makan, tapi nggak ada apa itu roti dan ikan, nggak ada bahan istilahnya, cuma sedikit. Tapi Yesus berusaha memberkati ya, dicuil-cuil, didoakan menjadi berkat. Nah, apakah Anda dalam proses saat ini tidak ada apa-apa? Kreativitas lah. Tuhan pasti memberkati kita dengan kreativitas itu. Mungkin modal cuma 100.000 ya. Bagaimana bisa berdagang dengan modal 100.000 ya? Tetapi bersama Yesus pasti bisa. Amin. Bikin pisang goreng, saudara. Kalau saudara ke rumah saya tak kasih 1 tundun. Kemarin habis bagi-bagi pisang kepok 1 tundun ya. Karena pohonnya sudah roboh. Sudah habis Pak Gem. Sudah saya bagi-bagikan setelah bosok. Karena kita toh ya tidak mungkin makan 1 tundun. Jadi sesisir-sesisir saya bagi-bagikan kepada mereka yang hadir saat itu. Nah, ayo dalam mengalami proses jangan bersungut-sungut. Kita harus melalui perkataan, perbuatan, dan perilaku kita. Mungkin kita jatuh bangun ya. Kadang-kadang perkataannya tidak bagus.
kadang-kadang perlakuannya tidak bagus, kadang-kadang perbuatannya tidak bagus, tapi diperbaiki dari hari ke hari, makin hari makin baik. Ayo pantunnya Pak Bambang supaya effortnya lebih ya. Pak Bambang ngomong, yes, amin, Tuhan adalah gembalaku. Pasti kalian merindukan pantun-pantunnya ya. Ayo, kita mau hidup mencerminkan Yesus. Kita mau jadi saksi bagi Kristus. Sehingga orang melihat bahwa kita ini duta-duta Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami mau ya Tuhan Yesus menuruti semua perintah-perintah-Mu dan ketetapan-Mu dan firman-Mu, sehingga jalan kehidupan kami ini bisa terpimpin dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempunyai semangat yang luar biasa di dalam Engkau untuk menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus. Walaupun kami jatuh bangun, tapi walaupun kami di dalam jurang pun, di dalam lembah kekelaman pun, Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami, sehingga kami mempunyai semangat yang luar biasa di dalam Engkau Yesus. Kami mau menjadi saksi-Mu, terang-Mu Tuhan Yesus, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Pakai kami lebih lagi di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan-bimbingan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh luar biasa, bisa mencerminkan segala kebaikan-Mu, keteladanan-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Haleluya. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau baik, sangat baik dan amat baik. Pagi hari ini kami berdoa agar kami dapat melalui setiap proses di dalam kehidupan kami. Ketika kami harus merawat keluarga yang sakit, ketika kami harus merawat keluarga yang disability, ketika kami harus merawat orang-orang tua sepuh yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, mereka adalah keluarga kami. Janganlah kami sampai menyia-nyiakan mereka, bahkan hidup jauh daripada Tuhan. Kami tidak berdamai dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak menyalahkan Tuhan, supaya kami menerima setiap proses dalam kehidupan kami, dan kami dapat melalui proses-proses itu dengan sukses. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, biarlah kami fokus dalam kehidupan kami kepada perkataan-perkataan Kristus, pada perbuatan Kristus, dan pada perilaku Kristus, agar kami menjadi saksi-saksinya yang hidup. Terima kasih Tuhan, ketika kami harus menuntun orang melalui proses dalam hidup mereka, beri kami kesabaran, beri kami hikmat, sehingga kami dapat menjalankan perintah-perintah Tuhan, merawat orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bu Reni, Pak Fran, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Bu Lili, Yohanes, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Feby, Shelly, Alim, Matthew, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Simeon, Pak Simeon, Bu Saiman, Pak Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Bu Titik Sulistiani, CCMI, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Viken, Pak Hendri, selamat ulang tahun, Stanley, Bu Wanda, Pak Budi Utomo. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang nanti siang, nanti malam menyertai renungan ini.
See you tomorrow guys. God bless God bless us. you all.